Mengejutkan, bikin geger. Kontroversi tiket jadi alibi, terbongkar fakta baru. Malaysia diduga ogah hadapi Indonesia di Piala AFF U23 2025 karena tak percaya diri. Garuda fans wajib simak ini. Mantap! Punya nama belakang Van Bronckhorst, wonderkid Belanda berdarah Blitar ini ingin jadi the next Tom Haye di timnas Indonesia? Berkelas. Begini kata-kata berkelas Frank van Kempen usai resmi ditunjuk jadi pelatih timnas Indonesia U20. Mengejutkan, usai disindir Roberto Mancini, pemain timnas Indonesia ini langsung dibidik klub atas Eropa. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Mengejutkan, bikin geger. Kontroversi tiket jadi alibi, terbongkar fakta baru. Malaysia diduga ogah hadapi Indonesia di Piala AFF U23 2025 karena tak percaya diri. Garuda fans wajib simak ini. Keriuhan menjelang Piala AFF U23 2025 seharusnya menjadi ajang kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Tetapi bagi sebagian pihak justru berubah menjadi ajang pembuktian siapa yang berani dan siapa yang bersembunyi di balik alasan-alasan semu. Di balik sorak-sorai supporter Garuda Muda yang memenuhi stadion, muncul suara riuh dari arah seberang Selat Malaka. Suara protes, keluhan, bahkan sindiran, yang datang bukan dari lapangan, tapi dari tribun kosong yang tak sanggup diisi oleh pendukung Harimau Muda. Segalanya bermula dari keputusan PSSI untuk menggelar seluruh laga Grup A, yang diisi oleh Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Stadion legendaris itu disiapkan dengan penuh keseriusan, dari sistem keamanan, distribusi tiket, hingga tata letak tribun yang mampu menampung 77.000 penonton. Untuk laga-laga yang mempertemukan Indonesia melawan ketiga lawannya, PSSI menawarkan paket tiket 3 pertandingan dengan harga mulai dari Rp500.000 hingga Rp1,3 juta. Namun disinilah protes mulai bergema dari utara. Sejumlah supporter Malaysia, yang sebelumnya dengan penuh semangat mengunggah rencana keberangkatan ke Jakarta, mendadak mengeluhkan harga tiket yang mereka sebut terlalu mahal. Media-media Malaysia mulai mempublikasikan narasi yang menyebut PSSI tidak ramah terhadap fans asing. Ada yang menyebut harga tersebut sebagai tidak masuk akal. Ada pula yang menuding PSSI berusaha mempersulit kedatangan pendukung Malaysia agar pemain Garuda Muda mendapat keuntungan psikologis di kandang sendiri. Di tengah kegaduhan itu, muncul pula komentar-komentar pedas dari akun-akun sepak bola Malaysia yang memperkeruh suasana. Alih-alih melihat sisi profesionalisme dalam penyelenggaraan, sebagian dari mereka malah membawa isu harga sebagai alasan untuk mengerdilkan reputasi PSSI dan timnas Indonesia. Namun publik tak bodoh. Banyak pihak mulai melihat kejanggalan dalam protes yang terus digembor-gemborkan oleh fans dan media Malaysia. Harga tiket, jika dikonversi ke ringgit, memang tidak murah, tapi juga tidak semahal yang digambarkan. Terlebih, laga yang ditawarkan adalah 3 pertandingan langsung dari tim tuan rumah di stadion terbesar Asia Tenggara. Atmosfer, kemegahan, dan intensitasnya tak dapat dibeli dengan harga murah. Dan disinilah narasi mulai bergeser. Saat publik masih membahas soal tiket, datang kabar mengejutkan dari Federasi Sepak Bola Malaysia. Mereka menolak undangan dari PSSI untuk bertanding melawan timnas Indonesia dalam turnamen mini di FIFA Matchday September 2025. Penolakan ini sontak membuat banyak pihak terdiam. Turnamen yang rencananya diikuti oleh Indonesia, Malaysia, Lebanon, dan Kuwait itu dimaksudkan sebagai ajang pemanasan sebelum putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Indonesia yang sudah lolos, laga ini sangat penting untuk menghadapi calon lawan dari kawasan Timur Tengah. Namun ternyata, Malaysia memilih mundur. Alasannya, FA menyebut pelatih kepala mereka, Peter Klamovski, ingin fokus mempersiapkan tim untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Padahal kompetisi itu belum dimulai dan jadwalnya tidak berbenturan dengan FIFA Matchday. Publik pun mulai menyadari. Apakah protes soal tiket hanyalah alibi? Apakah sebenarnya Malaysia memang sedang tidak percaya diri menghadapi Indonesia?
Sinyal itu semakin kuat ketika pernyataan dari akun sepak bola Malaysia, OneFootballMy, menyebut bahwa turnamen yang diinisiasi PSSI tidak selevel dengan Malaysia. Komentar itu berbunyi meremehkan, namun terasa seperti tameng dari rasa gentar yang tak terucap. Indonesia yang tengah naik daun bersama Patrick Kluivert, serta kemenangan telak 4-1 atas Malaysia sebelumnya, seolah menjadi bayang-bayang besar yang sulit mereka hadapi kembali. Dan pada saat itulah, sosok dari luar dua negara muncul, menyampaikan pernyataan yang tak bisa diabaikan siapapun. Adalah Madam Pang, ikon sepak bola Thailand dan ketua FAT, yang menyampaikan sindiran paling telak dalam wawancara terbuka kepada media lokal di Bangkok beberapa waktu lalu. Kalau merasa tidak selevel, ya jangan datang. Kalau harga tiket dianggap alasan, mungkin masalahnya bukan di kurs mata uang tapi di kurs keberanian. Ucap Madam Pang, kalem namun tajam seperti mata pisau yang baru diasah. Pernyataannya langsung viral di kalangan pejabat Federasi ASEAN. Tidak satupun pihak yang ia sebut secara eksplisit, tapi arah sindirannya sangat jelas. Semua tahu kemana kata-kata itu mengarah, ke negeri yang terus mengeluh tentang harga tiket namun menolak bertanding saat diundang secara resmi. Madam Pang menambahkan, kalau sepak bola harus selalu disesuaikan dengan kenyamanan, maka jangan heran jika kita tertinggal dari negara-negara lain yang berani bermain di mana saja, kapan saja. Semangat ASEAN itu bukan sekadar jargon, ia diuji justru di saat kita tak nyaman. Komentar itu menjadi cermin bagi banyak federasi yang hadir. Sementara Indonesia melangkah maju dengan segala kesiapan, Malaysia terlihat justru mundur perlahan, tertutup bayang-bayang kekalahan dan ketidakpercayaan diri. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 sendiri tak terpengaruh oleh drama ini. Skuad asuhan Gerald van den Burg, mantan asisten pelatih Timnas Belanda era 90-an, sedang berada dalam masa pemusatan latihan intensif di Jakarta. Program latihan difokuskan pada konsistensi lini tengah, pergerakan tanpa bola, dan transisi cepat. Sesuatu yang sudah mulai tampak sejak hasil positif mereka di Piala Asia U23 sebelumnya. SUGBK sudah dipastikan penuh. Antusiasme supporter Indonesia tak terganggu oleh polemik. Bahkan, sebagian justru makin terpacu untuk hadir langsung dan menunjukkan bahwa sepak bola sejatinya adalah tentang keberanian hadir, bukan keberanian bersuara di media. Dan pada akhirnya, publik ASEAN akan menilai siapa yang benar-benar siap bertanding dan siapa yang hanya siap mencari alasan. Bila Malaysia merasa tak selevel, maka seperti kata Madam Pang, mungkin yang perlu ditingkatkan bukan kualitas tim, tetapi keberaniannya. Sepak bola bukan tentang siapa yang bersuara paling nyaring. Sepak bola adalah tentang siapa yang berdiri paling tegak saat peluit dibunyikan. Dan untuk sekarang, Indonesia sudah berdiri. Malaysia masih mencari alasan untuk duduk. Mantap! Punya nama belakang Van Bronckhorst, wonderkid Belanda berdarah Blitar ini ingin jadi the next Tom Haye di Timnas Indonesia? Kabar baik kembali datang bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Saat Tom Haye tengah menjadi pujaan baru di lini tengah Timnas Garuda, sebuah nama baru muncul dari tanah Belanda yang bisa menjadi penerus peran vital sang playmaker. Dialah Floris de Pacter van Bronckhorst, seorang gelandang kreatif muda yang bukan hanya mencuri perhatian lewat performanya di Liga Belanda U17, tetapi juga lewat darah Indonesia yang mengalir deras dalam nadinya. Dengan nama belakang yang mencuatkan nostalgia, Van Bronckhorst, ia menyimpan mimpi yang tak kalah besar dari siapapun, membela merah putih di pentas internasional. Indonesia memang sedang mengalami momen transformasi luar biasa dalam sepak bola. Setelah memastikan langkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, dan dalam waktu dekat akan berlaga di Piala Dunia U17 2025 di Qatar, kebutuhan akan regenerasi pemain menjadi sangat mendesak. Tom Haye, sang dirigen lapangan tengah, memang tampil brilian di bawah asuhan Patrick Kluivert. Namun, usia tidak bisa dibohongi. Di tahun 2025 ini, Haye genap berusia 30 tahun, dan tentu saja waktu akan terus berjalan. Maka, pertanyaan besar pun muncul. Siapa yang akan menjadi penerusnya di masa depan? Floris de Pacter van Bronckhorst tampaknya menjawab pertanyaan itu dengan elegan. Pemain SC Telstar U17 ini tampil luar biasa sepanjang musim lalu, mencatatkan 15 gol dan 15 assist dalam 40 penampilan kompetitif. Sebuah catatan istimewa untuk pemain yang berposisi sebagai gelandang serang. Bukan hanya itu, ia juga sudah mencicipi debut bersama tim U21 klubnya dan bermain penuh selama 90 menit.
Bukti bahwa bakatnya telah diakui bahkan sebelum menginjak usia 18 tahun. Performanya itu membuat banyak pihak menilai ia sebagai salah satu talenta paling menjanjikan yang dimiliki oleh diaspora Indonesia di Eropa saat ini. Yang membuat ceritanya semakin menarik adalah pengakuannya bahwa ia masih memiliki hubungan darah dengan legenda sepak bola Belanda dan mantan pelatih Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst. Mungkin bakat saya datang dari, ya, kamu tahu nama belakangku Van Bronckhorst. Nama itu dari ibuku. Jadi saya masih satu keluarga dengan Giovanni van Bronckhorst, ungkap Floris sambil tersenyum dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube. Pernyataan ini bukan sekadar gimmick. Ia mengaku telah melihat sendiri pohon silsilah keluarga besar dan menemukan nama Giovanni dalam jejaknya. Sebuah fakta yang mengikat nama besar dengan mimpi yang tengah ia bangun. Namun, jauh lebih penting dari sekadar nama dan statistik adalah semangat yang ditunjukkan Floris terhadap Indonesia. Ia tak ragu mengakui bahwa darah Indonesia mengalir dari 3 penjuru: Bandung, Surabaya, dan Blitar. 2 kakek, satu dari Bandung dan satunya dari Blitar, dan nenek saya berasal dari Surabaya, tuturnya. Meski ia belum pernah menginjakkan kaki langsung di kota-kota itu, ia mengaku punya kenangan masa kecil saat berkunjung ke Bali dan Jakarta. Baginya, Indonesia bukan sekadar garis keturunan, tapi bagian dari jati diri yang ingin ia peluk sepenuhnya. Itu akan menjadi mimpi dan saya akan bilang iya dengan bangga. Saya akan berikan yang terbaik untuk negara dan tentunya di Piala Dunia, tegasnya penuh keyakinan. Komitmen seperti itu jarang ditemukan dalam diri pemain muda, apalagi yang tumbuh di lingkungan sepak bola Eropa dengan sistem akademi yang sangat kompetitif dan godaan bermain untuk timnas Belanda. Tapi Floris berbeda. Ia bahkan secara eksplisit menyatakan kesiapannya apabila dipanggil timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sebuah sikap yang mencerminkan kesungguhan, bukan sekadar formalitas media. Ia tahu bahwa tampil di turnamen sebesar itu bukan hanya soal prestasi pribadi, tapi juga kebanggaan keluarga dan bangsa. Jika benar-benar dimatangkan oleh PSSI dan pelatih-pelatih timnas kelompok umur, Floris bisa menjadi pelapis ideal bagi Tom Haye dalam beberapa tahun ke depan. Gaya mainnya pun cukup mirip, tenang, kreatif, dan memiliki visi jauh ke depan. Selain bisa menjadi playmaker utama, ia juga punya kemampuan untuk mengatur tempo dan bermain sebagai gelandang box-to-box jika diperlukan. Kombinasi teknik, stamina, dan kecerdasannya menjadi modal penting dalam era sepak bola modern yang serba cepat dan taktis. Langkah PSSI yang mulai serius memantau pemain diaspora seperti Mauro Zijlstra dan Floris de Pakter van Bronckhorst adalah langkah yang harus diapresiasi. Dunia sepak bola sudah sangat terbuka. Talenta diaspora tak lagi menjadi pilihan cadangan, tetapi justru bisa menjadi pilar utama. Keberhasilan Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, dan lainnya telah membuka mata kita semua bahwa darah Indonesia di luar negeri adalah harta karun yang perlu dicari, dibina, dan diintegrasikan ke dalam sistem nasional. Tentu, proses ini tidak boleh terburu-buru. Naturalisasi, adaptasi, dan pemahaman akan kultur sepak bola Indonesia butuh waktu. Namun jika semua dilakukan dengan perencanaan matang, Indonesia tidak hanya bisa bersaing di level Asia, tapi juga perlahan mengejar mimpi lama, tampil di Piala Dunia dan bicara banyak di sana. Di tengah ambisi besar itu, nama Floris de Pakter van Bronckhorst mungkin akan tercatat sebagai salah satu bagian penting dari generasi emas Garuda masa depan. Masa depan sepak bola Indonesia tampak menjanjikan. Dengan kombinasi pemain lokal yang terus berkembang, pemain keturunan yang berkualitas, dan pelatih-pelatih kelas dunia yang kini mengisi ruang taktik dari level U17 hingga senior, jalan menuju puncak tidak lagi seolah mustahil. Jika Tom Haye adalah arsitek lini tengah saat ini, maka Floris bisa menjadi penerus tahtanya kelak. Bukan sekadar karena nama belakangnya yang menggetarkan, tapi karena hasrat dan kualitasnya yang tak bisa dipungkiri. Waktu akan menjawab segalanya. Tapi jika ada satu hal yang pasti hari ini, maka itu adalah fakta bahwa sepak bola Indonesia kini bukan lagi hanya urusan lokal, tapi telah menjadi kisah global yang mempertemukan darah, sejarah, dan mimpi dalam satu bendera, merah putih. Berkelas. Begini kata-kata berkelas Frank van Kempen usai resmi ditunjuk jadi pelatih timnas Indonesia U20. Dalam angin perubahan yang kini terus berembus di tubuh sepak bola Indonesia, langkah berani kembali diambil oleh PSSI.
Kali ini bukan tentang naturalisasi atau regenerasi skuad senior, tetapi tentang fondasi. Pembinaan usia muda yang selama ini menjadi titik tumpu keberhasilan banyak negara besar dalam menapaki prestasi di panggung dunia. Dan di tengah momen itu, sebuah nama baru muncul dengan elegan dan penuh harapan. Frank van Kempen, pelatih asal Belanda dengan pengalaman mumpuni di Eropa, resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U20. Penunjukan ini bukan sekadar rotasi atau penyegaran, tetapi bagian dari proyek besar yang dirancang jangka panjang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan secara gamblang bahwa misi utama perekrutan Van Kempen adalah membangun jalur yang jelas dan berkelanjutan dari level usia muda ke senior. Kami butuh juru latih yang bukan hanya mumpuni secara taktik, tetapi juga memahami pentingnya transisi pemain dari kelompok usia U20 ke U23 dan senior. Frank van Kempen memiliki track record dalam hal ini, kata Erick pada Minggu, 6 Juli 2025. Van Kempen sendiri bukan nama sembarangan. Ia telah lama berkarir dalam dunia pengembangan pemain muda di Belanda, negara yang dikenal sebagai salah satu kiblat pembinaan sepak bola usia dini di dunia. Mulai dari VVV Venlo U21, Helmond Sport U21, hingga NAC Breda U21, ia membuktikan kemampuannya sebagai arsitek pengembangan bakat. Di tangan Van Kempen, beberapa pemain muda Belanda berhasil naik level dan tampil di kompetisi profesional. Kini, giliran talenta Indonesia yang akan dibentuk dan diasah di bawah arahan pria berusia 53 tahun tersebut. Saat diwawancarai usai pengangkatannya, Van Kempen tak menyembunyikan kekagumannya terhadap potensi pemain muda Indonesia. Talenta muda Indonesia luar biasa, ucapnya dengan penuh keyakinan. Tugas saya adalah menciptakan jembatan pengembangan agar mereka bisa bersaing di level tertinggi, dengan fondasi disiplin, taktik modern, dan kultur kerja keras. Ucapan itu bukan basa-basi, melainkan refleksi dari filosofi sepak bola Belanda yang selama ini ia pelajari dan terapkan. Bagi Van Kempen, melatih bukan hanya tentang strategi di lapangan, tetapi juga membentuk mental, karakter, dan visi bermain pemain muda. Ia datang bukan sekadar untuk menang di turnamen kelompok umur, tetapi untuk menciptakan generasi pemain yang mampu menopang timnas senior dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Visi ini sejalan dengan tujuan jangka panjang PSSI yang tak ingin prestasi hanya berhenti di generasi emas semata, melainkan menjadi sistem regenerasi yang berkesinambungan. Penunjukan Van Kempen juga tak lepas dari evaluasi atas kegagalan sebelumnya. Seperti diketahui, pelatih sebelumnya, Indra Syafri, diberhentikan setelah timnas Indonesia U20 gagal total di ajang Piala Asia U20 2025 yang berlangsung pada Februari lalu. Harapan tinggi yang dibebankan kepada Indra Syafri kala itu tak sebanding dengan hasil yang dicapai, dan PSSI pun mengambil keputusan tegas untuk memulai lembaran baru. Kini, di tangan Van Kempen, masa depan timnas Indonesia U20 diarahkan untuk menghadapi 2 target besar, Piala AFF U19 2026 dan kualifikasi AFC U20 2027. Namun lebih dari sekadar prestasi di turnamen, yang terpenting adalah bagaimana ia mampu memoles para pemain muda agar kelak mampu menembus skuad Garuda U23 dan bahkan senior. Patrick Kluivert sendiri, pelatih timnas senior Indonesia, menyambut baik kehadiran Van Kempen dan menyebutnya sebagai mitra penting dalam menyelaraskan filosofi permainan dari bawah hingga atas. Sinergi antara Van Kempen dan Kluivert bahkan disebut-sebut bisa menjadi era baru pembinaan pemain di Indonesia. Keduanya sama-sama berasal dari kultur sepak bola Belanda yang kental dengan pendekatan teknik, penguasaan bola, dan pengembangan individu secara menyeluruh. Dalam sistem yang terstruktur, peran pelatih U20 bukan sekadar menjadi pelatih kelompok umur, tetapi pemegang blueprint gaya main nasional yang akan menjadi ciri khas timnas Indonesia di masa depan. Dalam konferensi pers perdananya, Van Kempen menekankan pentingnya membangun sistem yang solid dan terukur. Ia tidak ingin terburu-buru menargetkan trofi, tetapi fokus pada transformasi cara berpikir pemain muda Indonesia agar memiliki mindset juara. Yang terpenting bukan hanya apa yang mereka lakukan di lapangan, tetapi bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bersikap, dan bagaimana mereka memahami bahwa mereka membawa nama bangsa, ujar Van Kempen. Sebuah pernyataan yang mencerminkan kedalaman visi dan tanggung jawab besar yang ia emban. Tentu saja, tantangan tak akan sedikit. Van Kempen harus menghadapi iklim sepak bola Indonesia yang penuh ekspektasi, tekanan supporter, dan kadang kurangnya kesabaran dalam menilai proses. Namun dari caranya berbicara,
Terlihat ia telah mempersiapkan diri untuk semua itu. Ia paham bahwa untuk membentuk tim yang tangguh, dibutuhkan lebih dari sekadar latihan fisik atau taktik pertandingan. Dibutuhkan konsistensi, dukungan sistemik, dan waktu yang cukup. Publik kini menaruh harapan besar pada pria Belanda berwajah tenang ini. Banyak yang yakin, dengan keahliannya, ia bisa mencetak bintang-bintang masa depan Indonesia. Apalagi, potensi yang ada memang sangat besar. Generasi muda Indonesia dikenal punya teknik alami dan semangat tinggi. Tinggal bagaimana mereka dibina dan diarahkan. Jika Van Kempen berhasil memaksimalkan potensi tersebut, bukan tidak mungkin Indonesia akan punya generasi emas baru yang bisa bersaing secara konsisten di tingkat Asia bahkan dunia. Langkah ini juga menunjukkan keseriusan PSSI dalam merapikan struktur pelatnas dari dasar. Tak lagi berfokus pada solusi jangka pendek, kini federasi terlihat mulai berpikir sistemik. Dengan pelatih-pelatih asing berkelas yang ditugaskan tak hanya di tim senior, tetapi juga di tim kelompok umur, Indonesia mulai membangun ekosistem yang ideal untuk tumbuh dan berkembang. Waktu akan membuktikan apakah Van Kempen mampu mengemban amanah besar ini. Tapi satu hal yang pasti, ia telah memberikan sinyal positif sejak hari pertama. Ucapannya sederhana tapi berkelas, bahwa Indonesia punya talenta luar biasa, dan tugasnya adalah membangun jembatan agar mereka bisa sampai ke level tertinggi. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, jembatan itu bisa jadi akan membawa kita ke era kejayaan baru, dimulai dari langkah-langkah kecil hari ini, di lapangan-lapangan latihan kelompok umur yang tak pernah disorot kamera. Mengejutkan, usai disindir Roberto Mancini, pemain timnas Indonesia ini langsung dibidik klub atas Eropa. Mata dunia kini mulai menoleh ke Asia Tenggara, dan lebih spesifik lagi ke Indonesia. Di tengah sorotan yang kian tajam terhadap sepak bola tanah air, sebuah nama lokal kembali mencuat ke permukaan, bukan karena sensasi, tetapi karena kualitas luar biasa yang membuat banyak pihak tercengang. Sosok itu adalah Rizky Ridho, palang pintu tangguh timnas Indonesia yang belakangan ini jadi buah bibir bahkan hingga ke daratan Eropa, menyusul komentar mengejutkan dari ex-pelatih top dunia, Roberto Mancini. Semua berawal dari kemenangan tipis timnas Indonesia atas Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skor 1-0 yang diperoleh bukan hanya penting bagi posisi klasemen Garuda, tetapi juga membuka mata banyak pengamat tentang kualitas pemain lokal Indonesia. Di tengah gemuruh pertandingan, satu nama mencuri perhatian bukan hanya lewat aksi di lapangan, tapi juga lewat pujian yang datang dari mulut seorang pelatih juara Eropa, Roberto Mancini. Mancini, yang kala itu menyaksikan jalannya pertandingan, terang-terangan menyebut Rizky Ridho sebagai pemain yang salah tempat lahir. Bukan dalam arti negatif, melainkan sebagai pujian luar biasa atas kapasitas bek muda itu yang menurutnya sudah setara dengan pemain Eropa. Dia punya kualitas luar biasa, visi bermain yang matang, dan ketenangan seperti bek kelas dunia, ujar Mancini. Sang pelatih bahkan menyatakan bahwa jika Ridho lahir di Eropa, mungkin Real Madrid atau Barcelona sudah merekrutnya sejak usia 17 tahun. Komentar ini sontak menjadi bahan diskusi di berbagai kanal sepak bola dunia, dari media hingga forum-forum analisis sepak bola. Sosok Ridho yang selama ini dikenal loyal di kompetisi domestik, terutama bersama Persija Jakarta, kini berada dalam radar sejumlah klub Eropa. Tak tanggung-tanggung, setidaknya 5 klub dilaporkan sudah memantau sang pemain, yakni Oxford United dari Inggris, Astrencin dari Slovakia, FC Vedender dari Belgia, dan 2 klub Serie B Italia, Venezia FC dan Como 1907. Nama terakhir bahkan menjadi paling santer disebut, bukan tanpa alasan. Como 1907 saat ini tengah membangun proyek ambisius untuk menembus Serie A dan dimiliki oleh konglomerat asal Indonesia, Hartono Bersaudara, pemilik grup Jarum. Proyek besar yang mereka rancang bersama mantan legenda seperti Cesc Fabregas dan Thierry Henry itu, dinilai bisa menjadi tempat ideal bagi Ridho untuk meniti karir Eropa tanpa kehilangan koneksi emosional dengan tanah kelahiran. Yang membuat segalanya lebih menarik adalah kenyataan bahwa Ridho sendiri tidak pernah mengemis sorotan. Dalam berbagai wawancara, dia tetap tampil kalem dan fokus pada pengembangan diri. Tak heran jika banyak pemain, termasuk kapten tim Jai Itzes, turut memberikan dukungan penuh pada rekannya itu. Saya sudah katakan di wawancara terakhir, saya sangat menghormatinya dan saya pikir dia adalah salah satu pemain yang memiliki potensi besar dalam tim, kata Itzes usai pertandingan terakhir di SUGBK, Jakarta.
Penampilan Ridho dalam laga-laga kualifikasi sebelumnya juga tak terbantahkan. Di laga melawan Cina dan Bahrain, ia menunjukkan statistik yang mengesankan untuk ukuran bek tengah. Dalam satu laga penting, ia mencatatkan 60 sentuhan bola, 37 umpan dengan akurasi 78%, serta satu crossing sukses. Ia juga memenangi 3 duel udara dan 1 duel darat. Angka-angka ini tak hanya menunjukkan kontribusinya di lini belakang, tapi juga ketenangan dan kualitas distribusi bola yang menjadi syarat mutlak untuk bermain di Liga Top Eropa. Patrick Kluivert, sang pelatih kepala timnas Indonesia, juga kabarnya memberikan lampu hijau jika memang Ridho mendapatkan tawaran dari klub Eropa. Menurut Kluivert, pengalaman di luar negeri akan memperkaya pemain secara mental dan taktis, dan bisa menjadi aset penting bagi timnas ketika mereka dipanggil kembali. Sejauh ini, pelatih asal Belanda itu memang dikenal terbuka dan suportif terhadap anak asuhnya yang berpeluang main di luar negeri. Namun jalan menuju Eropa tentu bukan tanpa tantangan. Meski banyak yang meminati, keputusan akhir tetap berada di tangan Ridho dan manajemen klubnya, Persija Jakarta. Menurut rumor yang berkembang, manajemen Macan Kemayoran tak akan menghalangi jika memang tawaran yang datang sesuai dengan nilai pasar dan memberi prospek jelas bagi perkembangan karir Ridho. Apalagi, keberhasilan pemain lokal menembus liga luar bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk bermimpi besar. Dalam konteks lebih luas, fenomena ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia perlahan-lahan mulai dipandang serius oleh dunia luar. Setelah sebelumnya Tom Haye, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner mencuri perhatian karena keturunan dan kualitasnya di Eropa, kini giliran pemain lokal murni seperti Rizky Ridho yang membuktikan bahwa bakat Indonesia tidak kalah dari pemain manapun di dunia. Langkah selanjutnya tinggal menanti keputusan Ridho dan klub-klub peminat. Namun satu hal yang pasti, sorotan Roberto Mancini telah mengubah cara dunia memandang Ridho, dari sekadar pemain domestik menjadi aset internasional yang siap bersinar. Dan jika kepindahan itu terjadi, maka akan lahirlah kisah baru tentang bek lokal yang pernah dianggap salah tempat lahir, tapi kemudian membuktikan bahwa kualitas sejati selalu menemukan panggungnya sendiri. Dalam diam, dalam ketenangan, Rizky Ridho menjelma dari pemain lokal menjadi simbol perubahan. Ia bukan hanya kebanggaan Persija, bukan sekadar pilar timnas Indonesia, tapi juga cerminan dari mimpi besar jutaan pemuda Indonesia yang berharap bisa menginjakan kaki di panggung sepak bola dunia. Kini, Eropa memanggil. Dan Ridho pun perlahan membuka langkah menuju panggung yang lebih besar, dengan kepala tegak, iman yang kuat, dan nama bangsa di dadanya. Overconfident. Malaysia nafsu bungkam raksasa yang selalu tekuk timnas Indonesia. Pengurus timnas Malaysia mulai dirasuki kepercayaan diri berlebihan, overconfident, dengan sesumbar mampu mengejutkan tim raksasa Asia berperingkat dunia sangat jauh di atasnya. Timnas Malaysia akan mengikuti CAF Nations Cup 2025 pada 29 Agustus 8 September mendatang, yang digelar di dua negara tuan rumah, Uzbekistan dan Tajikistan. Harimau Malaya kebagian di grup B bersama juara bertahan Iran, tuan rumah Tajikistan, dan Afghanistan. Malaysia merupakan tim undangan yang baru pertama kali tampil di turnamen negara-negara Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah itu. Selain Malaysia, Oman menjadi tim undangan kedua dan bergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Kirgistan, dan Turkmenistan. Timnas Malaysia akan memainkan semua laga penyisihan grup di Hisor Central Stadium, Hisor, Tajikistan. Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Dola Saleh yakin timnasnya mampu memberikan kejutan di CAF Nations Cup 2025. Striker Harimau Malaya era 1984 hingga 1996 itu menegaskan, kualitas dan kedalaman skuadnya saat ini memberi Malaysia peluang nyata untuk membuat kejutan di turnamen Asia Tengah. Saya tidak akan terkejut jika Malaysia membuat suatu kekecewaan terhadap lawan, katanya. Dolah menambahkan, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya mampu kami lakukan. Kami telah membuktikan diri dengan mengalahkan Vietnam. Kemenangan itu tidak boleh dianggap sebagai kemenangan sekali saja atau kebetulan. Belum lama ini Malaysia memang tampil mengejutkan ketika menjamu Vietnam di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Didominasi wajah-wajah baru hasil naturalisasi kilat, mereka menghancurkan Vietnam 4-0. Kemenangan dengan skor telak pada 10 Juni 2025 itu benar-benar tak disangka, karena Malaysia belum pernah mengalahkan Vietnam dalam 11 tahun.
Bermodalkan kemenangan besar atas Vietnam itulah Dolah sangat percaya timnas Malaysia saat ini sudah siap secara mental dan taktik. Bahkan, pria berusia 61 tahun itu merasa Iran, sebagai calon lawan berikutnya setelah Vietnam, tak menjadi masalah bagi Malaysia. Iran sudah menjadi salah satu tim terbaik saat saya melawan mereka, dan mereka mempertahankan level itu sampai kini, ucapnya. Bahkan saat itu kami memiliki peluang melawan mereka. Kami akhirnya kalah 0-2, tetapi kami tidak kalah kelas. Jika para pemain kami mempertahankan rasa lapar dan performa yang sama seperti yang kami tunjukkan saat melawan Vietnam, maka Iran bukanlah masalah, ungkapnya. Pelatih timnas Malaysia periode 2014 hingga 2015 itu kemudian menegaskan, ini tentang bagaimana kami bermain, bukan siapa yang kami lawan. Sebagai informasi, timnas Iran saat ini menempati peringkat kedua di Asia, atau posisi ke-18 dunia dalam ranking FIFA edisi 3 April 2025. Sedangkan Malaysia berada jauh di bawahnya, yakni peringkat ke-131 dunia. Dolah Saleh seakan tak peduli dengan catatan buruk pertemuan timnasnya dengan Iran dari 1966 hingga 2007 tersebut, karena semuanya adalah masa lalu. Malaysia kalah total dalam 4 pertemuannya dengan tim yang kini diasuh Amir Ghalenoe itu. Rival Malaysia di Asia Tenggara, timnas Indonesia, juga mengalami nasib serupa dalam 4 pertemuan dengan Iran. Namun, Iran berada dalam satu panggung dengan Indonesia ketika mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mehdi Taremi dan kawan-kawan lolos lebih dulu ke Piala Dunia 2026 setelah menjadi juara grup, sementara timnas Indonesia masih harus berjuang di putaran keempat kualifikasi. Partisipasi Malaysia di Java Nations Cup dipercaya akan membantu tim mempersiapkan diri untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Harimau Malaya akan meladeni Laos pada 9 Oktober mendatang. Sebelum mengalahkan Vietnam, Malaysia juga menang 2-0 atas Nepal di kualifikasi itu, sehingga membuat mereka kini memimpin puncak klasemen grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Hanya juara grup yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia 2027 yang digelar di Arab Saudi. Dolah Saleh, salah satu pesepak bola Malaysia yang diakui berprestasi, pernah membantu timnasnya mengalahkan Korea Selatan 3-1 di Piala Merdeka 1993. Bagi saya, tidak banyak perbedaan sekarang, tuturnya. Kami bisa membuat kejutan. Ini adalah tim terbaik yang pernah kami miliki dalam waktu yang lama, jadi mengapa tidak? Tandas Dolah. Jika memang timnas Malaysia mampu mengejutkan Iran, termasuk mengalahkan Tajikistan dan Afghanistan, mereka langsung lolos ke final Java Nations Cup 2025 untuk bertemu juara grup A berebut gelar. Sedangkan tim runner-up masing-masing grup bakal bertanding untuk memperebutkan peringkat ketiga.